وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Yang mana paku buminya, yang mana ulama-ulamanya, yang mana bangunan keilmuan yang dulu dibangga-banggakan dalam Islam Jamaah Cukam ini semua runtuh, semua hancur. Artinya meninggalkan mereka semua, meninggalkan golongan Islam Jamaah. Allahu a'lam, kita akan menunggu dan selalu menunggu dan berusaha bagaimana Allah akan mengqadar golongan ini, apakah akan semakin jaya ataukah semakin pudar. Dan itu memang doa dan harapan kita ya, doa dan harapan kita, dan kita juga harus mengawal dengan usaha-usaha kita. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat bisa semangat untuk selalu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, untuk selalu membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cukam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, tadi malam kayaknya menjelang maghrib, oleh admin diupload video. Sebenarnya video tersebut hanya cuplikan potongan-potongan beliau saat menjadi MC, pembagi acara di acara daurah atau di acara kajian Kediri Berhijrah. Namun kiranya memang perlu kita angkat, perlu kita sekali-kali kita upload beliau karena lama tidak nampak di permukaan. Beliau adalah al-ustadz, guru kita di Kutubus Sittah di Kediri, guru kita di Pondok Pusat Kediri, yaitu Bapak Taufikur Rahman. Beliau juga statusnya keponakan menantu. Jadi keponakan apa bahasanya? Ya, keponakan tapi menantu ya maksudnya. Yaitu dari Imam Besar Islam Jamaah Cukam 354. Statusnya sama seperti Syekh Khalil Bustami, seperti Syekh Abdul Aziz Ridwan, sama. Cuman kalau dengan Syekh Abdul Aziz, beliau kakak beradik tapi sama-sama ipar. Tapi kalau dengan Syekh Khalil, beliau adalah sepupu misanan, tapi juga sama-sama menantu. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Apa yang perlu kita ungkap, apa yang perlu kita tampilkan atau kita angkat bahasannya, kita walaupun tanpa seizin beliau, tapi insya Allah beliau sangat ridha insya Allah, karena juga niatnya juga baik. Karena gini, kalau kita membaca di Facebook, ketika beliau menyatakan hijrah, ketika beliau menyatakan keluar, wah masya Allah, kadang saya juga nggak terima, wah parah, dihujat, dihina, difitnah, la haula wala quwata illa billah. Sedangkan beliau
nggak nampak sama sekali, nggak nampak di permukaan. Beda dengan Syekh Khalil, ketika masyayikh itu ketika difitnah, dihujat, tapi beliau terus eksis di YouTube, masih eksis terus. Tapi beda dengan Pak Taufikur Rahman ini, beliau ketika dihujat, difitnah, bahkan fitnahnya sangat keji sekali. Masya Allah, saya baca itu kadang-kadang, ya Allah, di grup-grup cukam itu, ya urusan perempuan dan lain sebagainya, naudzubillah min syarri dzalik. Padahal kalau urusan menuduh, apalagi tuduhan-tuduhan itu, kalau kita baca di Facebook loh, tujuan apa, masalahnya perzinaan misalnya, naudzubillah min syarri dzalik, itu jelas di ayat tidak ada. Itu masuk pada pelanggaran had, menuduh itu ada aturan khusus di dalam Quran, namun diabaikan. Ketika sudah hal-hal untuk menuduh, jangankan menuduh, melakukan aja, melakukan kejelekan aja di dalam cukam itu, ketika sudah menghadapi mantan, tidak peduli hukum Quran hadis. Ya, kembali pada pokok permasalahan. Beliau adalah Pak Taufik, beliau adalah salah satu paku bumi. Ada banyak paku bumi. Paku bumi itu adalah secara hierarki keilmuan adalah ulama-ulama pusat. Jadi kalau dalam hierarki kepengurusan atau struktural keilmuan dalam cukam itu, yang pertama adalah pemegang utamanya tetap, yaitu amir, imam. Yang kedua di bawahnya adalah wakil 4, otomatis. Bawahnya lagi ada namanya ulama 10. Di bawahnya lagi ada ulama paku bumi. Walaupun dari ulama 10 ini juga ada sebagian paku bumi. Kemudian bawahnya lagi yaitu ulama sepuh atau ulama 100. Kurang lebihnya seperti itu hierarki kepengurusan. Di bawahnya lagi ada namanya ulama daerah. Di bawahnya lagi ada namanya ulama desa. Di paling bawah ada namanya ulama kelompok atau mubalik kelompok. Dan semua itu kalau kita lihat bersama-sama kadang tidak sesuai faktnya. Ya seperti ucapan Syekh Abdul Aziz Ridwan itu saat kita daurah itu. Banyak ulama yang hanya ulama dapuan. Ulama dapuan itu apa? Ulama dapuan itu adalah ulama yang apa ya? Ya tak kongkon atas perintah. Kamu jadi lama ya, padahal faktnya nggak ada. Padahal dari sisi keilmuan dia ya sama dengan jamaah yang lain. Lah, Pak Taufikur Rahman ini adalah salah satu jadi ulama paku bumi yang tempatnya otomatis kalau paku bumi kebanyakan di pusat sana. Ulama yang menjadi rujukan seluruh jamaah sedunia, jamaahnya maksudnya, jamaahnya Islam, jamaah ini cukam ini menjadi rujukan utamanya. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan sampai mentok paku bumi, final, selesai, khalas, selesai. Entah sesuai Quran hadis atau atas kesepakatan atau bagaimana, pokoknya kalau sudah pertanyaan itu sampai masuk ke paku bumi atau sampai masuk ke pusat, sudah selesai. Masyaallah muslimin hafidhakumullah taala, di antara paku bumi yang jumlahnya kurang lebih kalau kita itu misalnya yang kita ingat aja ya, misalnya Pak Mauludin, Pak Ikhwan Abdillah, kemudian Pak Iko Hadiridwan, kemudian Pak Mustafa Royan, Pak Haryono, Pak Erwin, Pak Zainal Mukhid, kemudian Pak Zaini, kemudian Pak Taufik, kemudian Pak Khalil Bustami, kemudian Abdul Aziz Ridwan, yang terakhir Pak Abdullah Mas'ud. Berapa ini berarti? 12. Siapa lagi yang kurang? Ada yang kurang enggak? 12 siapa ya? Saya dilupa. Abdul Sobur. Kemudian Pak Misbah. Ada yang kurang mungkin? Pak Hafiluddin. Hampir lupa saya. Nah, ini malah dengkote Hafiluddin. Ya kurang lebih ada 15 atau ya antara 15 sampai 20 lah kurang lebih. Sebagian tetap ngiling-ngiling. Jadi orangnya ngerti tapi tetap ngiling-ngiling sepuh. Nah, di antara 15 sampai 20 paku bumi ini yang hijrah di antaranya adalah otomatis yang pertama adalah Pak
Abdullah Mabrur Aliyin atau Pak Mauludin, yang sekaligus beliau melangkap Paku Bumi sebagai wakil 4. Yang kedua disusul kemudian Pak Khalil Bustami. Yang kedua siapa? Al Ustadz siapa itu yang ada di Singapura itu? Tadi yang ada di Singapura. Saya dilupakan juga namanya. Siapa ya? Dilupakan. Kemudian Pak Khalil Bustami, Abdul Aziz Ridwan, kemudian siapa? Abdullah Mas'ud, ada 5. Abdul Fattah, Abdul Fattah, kurangnya Pak Abdul Fattah, juga Paku Bumi. Kemudian Pak Taufikur Rahman, ada 7. Ya, 7 ya kurang lebih. Ada 7 Paku Bumi atau ulama pusat yang dari sekian tadi 15 sampai 20 tadi kurang lebihnya. Termasuk ya Al Ustadz yang ada di Singapura itu siapa yang saya lupakan ya. Dan Pak Abdul Fattah yang hijrah ada 7 Paku Bumi atau ulama pusat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Kalau kita melihat kapasitas keilmuan 7 dan 8 ya, ada 8 dengan Al Ustadz yang di Singapura. 7 ya. Kalau kita melihat kapasitas yang keluar ini, kualitas cara mengajarnya, cara penyampaiannya, cara mendalami ilmunya, tentunya kita sebagai muridnya dulu saat itu, tentunya kita sebagai jamaahnya, santri pondok, udah tahu persis. Kalau dalam komenan saya itu singa-singanya juga pendoktrin ulum yang sering disebut-sebut, yang sering menjadi kita nggak memuji, cuman kita kenyataannya seperti itu. Jadi nama-nama tadi termasuk orang-orang yang memang yang bisa kita katakan ya termasuk orang-orang yang seniornya Paku Bumi, insyaallah bismillah, insyaallah ya. Artinya senior dari sisi keilmuan, saya tidak senior dari sisi tua atau dari sisi lamanya, itu enggak, tapi secara keilmuannya itu sudah insyaallah sudah ma'ruf, sudah diketahui sama-sama. Jadi kita hanya mengatakan sesuai fakta saja. Dari ketujuh orang ini, mulai Pak Abdullah Mabrur yang kemudian Ustadz yang di Singapura itu, saya kok dilupakan tuh. Kemudian Syekh Khalil, 3 Syekh Masyayikh ini, kemudian Pak Taufik, dan kemudian Pak Abdul Fattah ini kita lihat sendiri dari 7 orang ini. Bahkan yang di Singapura itu beliau seorang doktor sekarang. Kemudian ya, Pak Abdul Fattah juga selesai juga, doktoralnya sudah selesai, doktor juga ya. S3-nya selesai juga, alhamdulillah. Udah keluar mah dari dokter tenanan ini. Bagaimana hierarki keilmuan yang ada di dalam Jokam yang begitu kuat, awalnya tim yang begitu kuat. Kalau kita lihat dulu saat mereka di dalam itu, kami sebagai ulama daerah, kita ulama daerah, semangat, merasa mumtaz, jamaah ini merasa sempurna, kurang lupa nih jamaah, ahli ilmunya ada, ya, ahli ilmu ada, penghafal Quran juga ada, dan lain sebagainya, ya, yang nasihatnya bianter enek, kayak Pak Taufik ini bianter nasihatnya, suaranya melawantang gitu. Nah, itu bagi kami mumtaz, sempurna, kamil, sempurnalah, ya, sempurna. Jamaah ini luar biasa ditungguni oleh ulama-ulama yang masih muda, yang kemudian energi, kemudian juga semangat dalam menyampaikan ilmu. Namun kami pun tidak menyangka, tak pernah mimpi. Kami nggak pernah mimpi, kita nggak pernah mimpi. Ternyata, alhamdulillah, kita syukuri, alhamdulillah. Prahara, gelombang hijrah, gelombang besar hijrah menyeret kita semua, dan bahkan beliau-beliau ini yang kita sebut menjadi aktor-aktor gelombang hijrah, menjadi pemimpin-pemimpin, komando gelombang hijrah, dan kita pun tersapu ikut keluar dari golongan Islam jamaah ini. Dan kita bersyukur, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana keadaan di dalam sekarang?
yang mana paku buminya, yang mana ulama-ulamanya, yang mana bangunan-bangunan keilmuan yang dulu dibangga-banggakan dalam Islam Jamaah Cukam ini semua runtuh, semua hancur. Nah, artinya meninggalkan mereka semua, meninggalkan golongan Islam Jamaah. Allahu alam, kita akan menunggu dan selalu menunggu dan berusaha bagaimana Allah akan mengqadar golongan ini, apakah akan semakin jaya ataukah semakin pudar, dan itu memang doa dan harapan kita. Ya, doa dan harapan kita, dan kita juga harus mengawal dengan usaha-usaha kita. Makanya kemarin Pak Taufik, alhamdulillah kita tampilkan, kita minta ayo di-upload, dipotong-potong gak apa-apa. Beliau gak ngisi pengajian, enggak. Cuman beliau hanya menjadi MC di berbagai sesi, sehingga kita potong hanya ingin menunjukkan iki lho wonge. Tampak di permukaan ucapan-ucapan bohong Cukam, ucapan-ucapan fitnah Cukam. Nah, apa sih difitnah? Kalau masalah perempuan, maaf nih ya, kalau masalah perempuan yang difitnahkan itu memang ada di kalangan paku bumi, itu ada. Dan ada beberapa orang yang istilahnya tahu informasi yang cukup valid insya Allah, termasuk Mas Arli, Maketan, terus kemudian tak sebut aja nggak apa-apa, Mas Dawud, kemudian saya dan kawan-kawan, ada beberapa orang yang secara ya insya Allah valid. Namun JRK mantan tidaklah sejahat Cukam. Bahkan kalau kata Mas Arli, wah itu udah dibongkar. Bahkan ada data-data, ada videonya, mungkin pernyataan-pernyataan mereka ada, tapi bukan Pak Taufik. Setahu kami bukan Pak Taufik. Nah, bukan Pak Taufik. Siapa? Allahu a'lam bishawab. Tentunya yang masih di dalam lah, yang masih di dalam. Dan kita doakan semoga menyadari, dan yang penting adalah menyadari, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? Yang paling penting lagi hijrah dan semangat untuk beribadah. Jadi kalau masalah misalnya tuduhan-tuduhan, makanya kami, saya, Mas Dawud, siapa itu, Banjarmasin, terus terang aja saya ngomong. Kemudian Mas Arli ketika ada ocehan di Facebook tentang, kita tertawa aja. Apa tinggu tok wae kok salah sasaran gitu. Hampir mirip ceritanya, hampir mirip, cuman bukan setahu, artinya saya berdasarkan saksi-saksi, bahkan ada saksi-saksi yang dalam menulis pernyataan itu, tapi bukan Pak Taufik itu. Jadi kalau tuduhannya Pak Taufik gini dan gitu kan itu, nah untuk min syarri dzalik, nggak pantas saya omongkan lah, nggak pantas. Pokoknya masalah perempuan, nah itu di Facebook loh ya, di Facebook ditulis di Facebook itu ulah-ulah buzzer juga itu. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, insyaallah demikian. Dan insyaallah ada satu lagi paku bumi yang belum kita tampakkan, yaitu Pak Abdul Fattah. Nah, nanti kita cari videonya, atau mungkin beliau malah berkenan, karena beliau termasuk orangnya silent banget, pendiam banget, kata ini pemalu. Dan insyaallah dalam rangka untuk dakwah, dalam rangka untuk membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita, maka penting orang-orang yang difitnah, orang yang terfitnah, orang-orang yang disudutkan harus sekali-kali juga ditampakkan, biar menjadi nasihat bil hal, nasihat secara nyata. Gila wonge. Kayak seperti sini itu, orang-orang luar itu kalau diajak ngobrol kalau sama Cukam, itu Iwan nih mayatnya duit 4 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Orang luar tinggal jawab, kae lho wonge. Kuwi lho mai. Wonge lho di masjid. Tangkap aja. Kan gitu. Logikanya gitu, orang cerdas. Terus kadang-kadang orang-orang kaum muslimin malah membalik. Kalau kamu nggak bisa membuktikan, kowe ngomong, ngono gak bisa mbuktekne, sampean iso dituntut. Piye sampean? Mboten nek kula namung jari-jari, kula namung terus bapak-bapak pengurus. Enggak berani.
Maka dengan tampaknya kita, hadirnya kita, insya Allah biidznillah dan khusnudzon dan harapan kita menjadi dakwah bil hal bagi saudara tua kita. Oke? Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك